Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani, NPM 180025. Baik, di sini saya akan membahas tugas manajemen klaim, yaitu pertemuan ke-6, yang mana mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh dari konsep manajemen klaim dan prinsip-prinsip dasar dari manajemen klaim. Nah, yang pertama kita lihat dulu konsep dari manajemen klaim sendiri, yaitu merupakan sebuah proses pengelolaan sumber daya alam pengajuan klaim, yang mana tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara dua belah pihak secara efektif dan efisien. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar beserta contohnya juga dalam manajemen klaim ini. Yang pertama ada utmost good faith atau disebut dengan etika baik, yang merupakan kewajiban tertanggung untuk menyampaikan fakta-fakta mengenai objek pertanggungan yang ia miliki. Nah, contohnya itu menginformasikan penyakit kronis atau bawaan yang diderita dalam penutupan asuransi kesehatan. Nah, yang kedua itu ada prinsipnya insurable interest, atau merupakan kepentingan yang dapat dipertanggungkan, yaitu tertanggung berhak untuk mengasuransikan suatu objek pertanggungan karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum antara tertanggung dan objek, atau kepentingan tertanggung terhadap objek pertanggungan tersebut yang akan menjadi pokok perjanjian asuransi. Nah, contohnya di sini seorang kepala keluarga yang mengasuransikan dirinya dalam asuransi jiwa, kesehatan, atau kecelakaan diri dari kepentingan keluarga jika ia sewaktu-waktu tidak dapat bekerja. Nah, yang kedua itu prinsip dalam asuransi kesehatan yaitu indemnity atau indemnitas, yang merupakan suatu prinsip asuransi yang mengatur mekanisme mengenai pemberian ganti rugi. Contohnya itu perbaikan bagi rumah yang terbakar karena terbatas pada bagian rumah yang benar-benar rusak karena kejadian kebakaran tersebut. Nah, yang keempat prinsipnya itu adalah subrogation atau subrogasi, yang merupakan prinsip asuransi yang memberikan hak penuntutan tertanggung dari tertanggung juga kepada penanggung, atau hak untuk meminta pergantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Nah, contohnya itu jika terjadi kecelakaan